Selamat datang di channel R69, channel cerita horor. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Kamu yakin mau ke rumah Tofu itu? Katanya arwah penasaran di situ, tanya Wati kepada Joko yang tampak bersemangat untuk mengunjungi rumah itu. Itu kan cuma dongeng. Lagi pula, Pak Tofunya kenalan keluargaku. Jadi kami sudah janjian untuk berkunjung. Jawab Joko dengan percaya diri. Wati hanya menggelengkan kepala, khawatir dengan keputusan temannya itu. Cerita tentang rumah yang terletak di ujung jalan, sangat terkenal di desa mereka. Konon, di rumah itu pernah terjadi pembunuhan yang mengerikan. Dan mereka yang pernah menempati rumah itu selalu mengalami kejadian-kejadian aneh. Pak Tofu yang sekarang tinggal di sana menyatakan bahwa ia tidak pernah merasa terganggu oleh misteri tersebut. Pada hari itu, Joko dan Wati berjalan menuju rumah Pak Tofu bersama 3 teman mereka, Budi, Sari, dan Reina. Mereka berlima berjanji tidak akan gegabah dan berusaha mengabaikan kisah-kisah mistis pembunuhan di rumah tersebut. Malam pun telah tiba ketika mereka akhirnya sampai di rumah yang dicap horor tersebut. Kalian semua ingat, ya, jangan mencari-cari benda atau tempat yang dianggap berhubungan dengan cerita arwah penasaran itu, ujar Joko seraya memperingati teman-temannya sembari melangkah masuk. Rumah itu tampak menyeramkan. Di balik kesunyian dan gelapnya malam, beberapa lampu redup, dinding, dan suara decitan pintu membuat suasana semakin mencekam. Pak Tofu dan istrinya menyambut mereka dengan ramah di ruang tamu. "Good, Pak. Kami sempat ragu untuk datang ke sini karena kisah-kisah misteri di rumah ini. Apakah benar adanya, Pak?" tanya Rina dengan rasa penasaran. "Sudahlah, Rina. Jangan bicarakan itu sekarang. Mari kita duduk dan menyantap hidangan yang sudah disediakan," jawab Pak Tofu dengan nada ramah. Malam itu berjalan tidak seperti yang mereka harapkan. Semua tampak tenang. Bahkan mereka mendapatkan cerita-cerita lucu dari Pak Tofu mengenai desa mereka. Joko, Budi, dan Sari sempat merasa lega sejenak. Namun, Wati dan Rina masih merasa ada yang tak beres. Kemudian, saat Pak Tofu pergi ke dapur untuk mengambil minuman, Wati menemukan sebuah ruang terlarang di rumah itu. Entah mengapa tak pernah terbuka. Rasa penasarannya mengalahkan kehati-hatian. Ia membisikkan ke Rian untuk melihat-lihat ruang tersebut. Melihat Wati dan Rina berdiri di dekat pintu ruang terlarang tersebut, Sari yang penasaran ikut mendekati dan bergabung dengan mereka. Ketiganya lantas membuka pintu dan menemukan sebuah meja dengan lilin yang sudah padam di atasnya. Sungguh suasana yang mencekam. Tanpa sengaja, Wati menyalakan lilin tersebut. Dan ketika ia melihat ke cermin di seberang ruangan, ia melihat sosok wanita berpakaian putih dengan wajah pucat dan mata merah yang menatap ke arah mereka. Wati berteriak sejadi-jadinya, membuat Sari dan Rina kaget dan segera berlari keluar dari ruangan itu. Mendengar teriakan Wati, Joko dan Budi yang sedang ngobrol dengan Pak Tofu langsung bergegas ke ruangan di mana teriakan itu berasal. "Ada apa, Wat?" tanya Joko dengan panik, memegang bahu Wati. "Aku melihatnya," gumam Wati masih ketakutan. "Wanita itu ada di cermin." Budi yang tidak mau ketinggalan mencoba menghampiri cermin itu. Dan tiba-tiba sosok wanita itu muncul kembali. Serentak, mereka berlima berhamburan keluar dari rumah itu dan berlari kencang meninggalkan Pak Tofu dan istrinya yang tidak tahu apa yang telah terjadi. Kini mereka kembali ke pusat desa, bersembunyi di balik tembok rumah warga dan mencoba mengatur nafas. Rasa takut masih menggelayut dalam diri mereka.
Jadi, cerita itu benar adanya. Gumam Rina. Sudahlah, yang penting sekarang kita menyelamatkan diri kita. Nanti kita minta maaf saja pada Pak Tofu dan keluarganya, jawab Joko dengan serius. Mereka berlima kemudian berjalan menuju kampung dengan hati-hati. Sesekali melihat ke belakang untuk memastikan rumah horor di ujung jalan itu tidak mengejar mereka. Setiba di rumah Joko, mereka berjanji tidak akan pernah membahas kejadian ini lagi dan akan berusaha melupakan kenangan mengerikan tersebut. Setelah itu, mereka mengucapkan selamat malam kepada satu sama lain dan pergi ke rumah mereka masing-masing. Begitu sampai di rumah, Joko menghela nafas lega dan melangkah masuk ke kamarnya. Dia berencana tidur saja untuk menghilangkan rasa ketakutan yang masih ada. Namun, ketika Joko sedang bersiap tidur, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ia merasakan dingin dan tidak tenang. Joko mendongak dari tempat tidur dan terkejut melihat sosok wanita pucat, wanita dari Charmin, duduk di ujung tempat tidurnya, memandangi Joko tanpa berkedip, dengan senyum seram yang menghiasi wajahnya. Inilah awal dari teror yang dialami Joko dan teman-temannya. Malam itu menjadi malam tergelap bagi mereka, karena arwah wanita berpakaian putih itu datang beserta penghuninya yang lain, mengikuti mereka sepanjang kehidupan mereka di desa itu. Cerita tentang rumah di ujung jalan kini menjadi lebih mencekam dan menggemparkan. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu pergi jauh dari desa itu. Hari berikutnya, Joko dan teman-temannya berkumpul kembali untuk mencari solusi. Rasa ketakutan dan teror yang membayangi mereka membuat mereka terpaksa membahas kembali kejadian malam itu. Mereka berencana mencari bantuan seorang paranormal yang terkenal di wilayah mereka, Mbak Sulastri. Setelah menemui Mbak Sulastri, mereka bercerita tentang apa yang mereka alami. Mbak Sulastri tampak serius mendengarkan cerita mereka. Setelah mendengar semuanya, dia akhirnya bersedia membantu mereka untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana cara mengakhiri semua teror ini. Mbak Sulastri kemudian menyelidiki rumah di ujung jalan tersebut. Melalui ritual dan keahliannya, ia mengetahui bahwa wanita berpakaian putih itu ternyata merupakan arwah korban pembunuhan di rumah itu. Nama wanita itu adalah Nani. Nani meninggal secara tragis saat sedang hamil, dan rohnya tidak bisa tenang karena sangat dendam kepada pembunuhnya. Pembunuh itu masih hidup dan berada di desa tersebut. Mbak Sulastri berkata bahwa satu-satunya cara membereskan masalah ini adalah dengan membantu Nani menyelesaikan urusannya di dunia ini, yaitu mencari pembunuh tersebut dan menebar keadilan atas apa yang telah terjadi. Mendengar saran Mbak Sulastri, Joko dan teman-temannya bergegas mencari dan menyelidiki siapa pembunuh Nani sebelum semakin banyak yang menjadi korban dendam Nani dan arwah lain yang hidup tidak tenang dalam rumah horor itu. Setelah beberapa penyelidikan, mereka mendapatkan bukti bahwa pelaku pembunuhan adalah seorang tetangga yang juga merupakan kerabat dekat Pak Tofu. Mereka kemudian melaporkan bukti-bukti tersebut ke polisi dan memastikan keadilan ditegakkan. Setelah pelaku ditangkap dan diadili, roh Nani dan arwah lainnya mulai merasa lega. Teror yang sebelumnya selalu menghantui Joko dan teman-temannya perlahan-lahan menghilang. Namun, Joko dan teman-temannya menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya bebas dari roh yang tidak tenang. Meski teror telah mereda, kenangan yang telah mereka alami tetap akan menjadi mimpi buruk sepanjang hidup mereka. Mereka memutuskan untuk pergi, meninggalkan desa itu, mencari kehidupan baru di tempat lain.
Sementara itu, rumah di ujung jalan itu tetap berdiri, dengan sejarah gelap yang melingkupinya. Ceritanya menjadi kisah horor yang tetap diingat dan ditakuti oleh warga desa. Meski akhirnya Nani dan arwah lainnya telah tenang dan tidak mengganggu lagi. Joko, Wote, Budi, Sari, dan Reina meninggalkan desa itu dan merindukan kedamaian. Mereka berusaha untuk melanjutkan hidup dan melupakan semua yang pernah mereka alami. Bagi mereka, rumah di ujung jalan itu kini hanya menjadi kenangan gelap yang selalu menakutkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video horor lainnya.